Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solihah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga rizki yang lapang. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas dan juga belajar seperti sedia kala. Agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar, mari kita mulai pembelajaran tema hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang kewajiban menjaga lingkungan dan akibatnya jika tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Mari kita amati gambar berikut. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar hutan gundul. Hutan gundul bisa disebabkan oleh penebangan secara liar dan juga pembakaran hutan dan sedikitnya reboisasi. Lalu, apa dampak atau akibat yang terjadi jika hutan gundul? Yang pertama adalah rendahnya kualitas oksigen. Kemudian, alam akan semakin panas karena tanaman yang dijadikan sebagai peneduh semakin berkurang. Yang ketiga, akan terjadi kekeringan karena air yang diserap pohon hanya sedikit. Lalu, upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah hutan gundul? Yang pertama adalah dengan melakukan tebang pilih, yaitu dengan menebang kayu yang lebih tua terlebih dahulu. Selanjutnya, dengan melakukan reboisasi. Ketika kita menebang satu pohon, maka kita memiliki kewajiban untuk menanam satu pohon untuk menggantikannya, dan seterusnya. Maka dengan cara seperti ini, insya Allah hutan kita akan terlindungi. Gambar yang kedua adalah banjir. Banjir terjadi karena banyak hal seperti hujan lebat, meluapnya aliran sungai, danau, lautan, badai dan angin kencang di pantai, bendungan yang rusak, atau penyumbatan drainase. Dampak banjir. Banjir dapat menyebabkan hewan-hewan mati sehingga mengganggu keseimbangan alami ekosistem. Kemudian juga akan membawa banyak penyakit termasuk demam dan juga disentri. Akan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan sarana dan prasarana, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat akan terhambat, begitu pula juga dengan arus transportasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari bahaya banjir. Amin ya Rabbal Alamin. Upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah banjir? Yang pertama adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian membersihkan saluran air, membuat sumur resapan, serta menanam pohon di sekitar rumah. Gambar berikutnya adalah tanah longsor. Tanah longsor bisa disebabkan oleh erosi tanah atau pengikisan tanah, gempa bumi, gunung meletus, tingginya curah hujan, dan juga tumpukan sampah. Adapun dampak dari tanah longsor diantaranya, yang pertama dapat menimbulkan korban jiwa. Sarana dan prasarana rusak, mengganggu sumber mata pencaharian serta timbulnya berbagai macam penyakit. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah tanah longsor diantaranya adalah dengan tidak menebang pohon di tebing dan juga tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Astagfirullahaladzim, ternyata ketika kita tidak peduli terhadap lingkungan, maka lingkungan di sekitar kita akan rusak, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaganya ya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sebagai muslim, kita harus menyadari bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh alam sendiri, tetapi ada campur tangan manusia yang membuat Allah murka dan
memerintahkan bala tentaranya untuk memberikan hukuman agar menjadi bahan renungan bagi yang lain, dan agar bumi yang Allah ciptakan ini bisa dimanfaatkan manusia untuk mendapatkan kebaikan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yuk kita jaga lingkungan bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran tema hari ini telah selesai. Tetap semangat belajar, jangan lupa sholat 5 waktu ya, dan patuhi Umi dan Abi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.